Kayaknya cukup ilmu dori aja dulu hari ini ya. Baik. Apa lagi Dil? Mau ditanyakan Dil? Lupa. Jadi yang kemarin itu yang qablu dan ba'du itu udah paham? Masih belum mantap. Jadi sebetulnya qablu dan ba'du itu dia zorof yang dia bisa berubah akhirnya. Contohnya kan bisa ada setelah ba'da atau qabla sholati, ya kan? Ba'da sholati. Tapi nanti bisa ada min qabli, min qablihim. Kan jadi baris bawah dia karena ada idhofahnya. Musanna perempuan. Musanna dua bukan. Kalau perempuan muannas. Jadi kalau min qablihim dia baris bawah karena ada min dan juga setelahnya ada mudhof ilaih. Nah, andai nggak ada mudhof ilaihnya, dia jadi min qablu. Dia bisa jadi min qablu, nggak disebutkan lagi himnya atau nggak disebutkan lagi mudhof ilaihnya. Karena kalau memang ada dalam ayat itu yang udah cukup menjelaskan mudhof ilaihnya tanpa disebutkan mudhof ilaihnya, maka nggak apa-apa. Jadi misalnya dalam ayat udah berbicara, contohnya dalam ini, tengok nih. Dalam surah Ar-Rum. Kemarin itu kan. Surah keberapa itu Ar-Rum ini? 30 ya. Min qablu wa min tengah ya, alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du. Alif lam mim, Roma telah dikalahkan di bagian bumi yang rendah dan mereka setelah kekalahan itu mereka akan mengalahkan, mereka akan menang, ya kan? Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun ke depan. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Urusan Allah lah sebelum itu dan setelah itu. Maksudnya apa? Urusan Allah itu pasti menang walaupun sebelum Roma itu menang ataupun setelah Roma itu menang. Nah, jadi kemenangan itu sebenarnya di sini. Kita tengok ya tafsirnya ya. Kemarin saya tunjukkan sama antum di chattingan itu di mana ya? Pak Adil. Ambil aja kursi dulu. Mana kemarin saya tunjukkan itu? Dosa hapus pula ya gambarnya ya. Iya, dosa hapus. Kita cari tafsirnya. Tafsir apa kemarin tuh ya? Ibnu Asyur atau apa saya tunjukkan kemarin? Tafsir Ibnu Asyur. Salah ya. Lillahil amru min qablu. Wal muradu bil amri dalam ayatnya lillahil amru at-takdir wa takwin. Ya, takdir Allah dan ketentuan Allah.
Ai annallaha qaddara al-ghalab al-awwal wa tsani qabla ay yaqa'a, bahwasanya Allah telah mentakdirkan, ya kan, al-ghalab al-awwal, kekalahan yang pertama dan kekalahan yang kedua, qabla ay yaqa', sebelum dua kekalahan itu terjadi. Ai min qabli ghalabir rum 'alal furs wa huwa al-muddatul lati min yaumi ghalabil furs 'alaihim wa min ba'di ghalabir rum 'alal furs. Nah, sebelumnya apa di sini? Ai min qabli ghalabir rum, yakni sebelum kekalahan Romawi, ya kan, atas kaum Persia. Ini kemenangan orang Persia atas orang Romawi. Ya. Wa huwa al-mudda allati min yaumi ghalabil furs 'alaihim wa ba'da ghalabi ar-rum 'alal furs. Siap? Bentar ya, Rahil. Coba menyimpulkan sebentar. Nah, ini baru betul. Ya jelisani, ya jelisani, jelisuna ya. Yasudani, tasudani, yasuduna, yasuduna. Ya dofulani, tadofulani, ya dofuluna, tadofulani. Nah, ada jadi. Wa huwa al-muddah, yakni masa yang berada, ya, semenjak hari kekalahan Persia, ya, kemenangan kemenangan Persia atas kaum Romawi, ya kan, wa min ba'di ghalabir rum 'alal furs, dan setelah kekalahan kemenangan Romawi atas Persia. Jadi intinya di sini, ya kan, al-amru itu artinya takdir Allah itu. Nah, tentang kalah dan menangnya Romawi itu udah ditakdirkan Allah, bahkan sebelum itu terjadi. Kekalahan Romawi dan kemenangan Romawi itu udah Allah takdirkan di alam azali, artinya sebelum penciptaan langit dan bumi, udah ditakdirkan sama Allah. Nah, ini tentang makna al-amrunya. Nah, di sini kan. Nah, baru kita coba tengok dari bikasril lam. Nah, ya. Bikas dalam qabli raddan atau ya. Mana dia? Ini dia. Wa hadzal bina huwal afsah, tunggu ya. Tengok. Fabuniyat qablu wa ba'du. Maka kata qablu dan ba'du dia dimabnikan. Dia dianggap mabni. Itu aja, dimabnikan maksudnya dianggap mabni karena dia bisa min qabli. Jadi kalau dia bisa qabli dari qablu berarti dia kan mu'rab, betul kan? Nah, di sini dia tetap min qablu walaupun ada min di depannya. Maka dia dianggap mabni, ya kan, alat dhammi, dianggap mabni alat dhammi li hazfil mudhaf ilaih. Karena dihapusnya mudhaf ilaihnya. Maksudnya qoblal amri dan ba'dal amri. Itu maksudnya. Tadi ada liftiqari ma'nahuma ila takdir mudhafaini ilaihima. Nah, karena makna dari keduanya ini, qablu dan ba'du ini, membutuhkan agar mudhaf ilaihnya itu ditakdir, dihapuskan. Ya. Mana dia tadi? Ila takdir mudhafaini ilaihima. Fastubihat fa usbihata al-harf fi iftiqari ma'nahuma ila al-ittisal bi ghairihi. Maka diserupakanlah keduanya, ya kan, fa usbihata al-harf fi iftiqar. Maka keduanya dijadikan sebagai haraf. Udah, itu intinya yang penting lah. Pokoknya intinya qablu dan ba'du itu dia dimabnikan, ya kan, karena mudhaf ilaihnya dibuang. Dianggap mabni, bukan betul-betul mabni maksudnya. Paham dia? Tuh. Wa hadzal bina wal afsah. Nah, yang dengan bentuk qablu bukan dengan min qabli, ya, bentuk min qablu ini lebih fasih dibilangnya. Wa hadzal bina wal afsah fil isti'mal, dalam penggunaannya. Idza hudifa ma tudhafa ilaih, karena dihapuskan mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaih dari kata qablu dan ba'du dihapuskan.
Nah, dihapuskan ya. Liwujudi dalilin alaih, karena adanya petunjuk yang mengarahkannya ke situ. Nah, fil kalam. Amma idza lam tuqsad idafatuhuma bal urida bihima az-zaman as-sabiq wa zaman al-lahiq fa innahuma yu'rabani bi kasairil asma an-nakirat. Kama qala, tengok ya. Kama qala Abdullah bin Ya'rab bin Muawiyah atau Yazid bin As-Sa'ab fasaghali asyrab wa kuntu qablan akadu aghaddu bil ma'il hamim. Ya, wa bi kasril lam raddan. Intinya sebenarnya dia itu jadi baris dhammah karena mudhof ilaihnya dibuang. Dia dianggap mabni. Dianggap dia menjadi mabni alat dhammi karena mudhof ilaihnya dibuang. Kenapa mudhof ilaihnya dibuang? Karena memang tidak lagi dibutuhkan mudhof ilaih. Karena adanya dalil yang mengarah ke situ. Nah, kita tengok arti bahasa Indonesianya, surah Ar-Rum tadi. Ya. Alif lam mim telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Nah, ini dia. Udah dipahami maksud min qablu dan ba'dunya itu dengan mudhof ilaihnya yang dibuang. Yang ini mudhof ilaihnya itu mereka menang. Urusan Allah lah ya apa yang terjadi setelah kemenangan mereka itu dan sebelum kemenangan mereka itu. Nah, itu dia maksudnya. Lillahil amru min qablil apa ya? Mana dia tadi? Tunggu. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Maksudnya min qablu, mana dia min qablunya tadi? Lillahil amru min qablu. Min qablil ghalab wa ba'dal ghalab. Atau ba'dal fatah, kemenangan. Nah, jadi itu dia sebenarnya. Atau dalam surah apalagi kemarin itu yang antum tunjukkan sama Ustaz. Ya, kan itu antum pertama yang menunjukkan gambarnya itu kan? Oh, antum bilang aja ya. Oh, ini dia masih ada. Mana yang ada Ustaz tunjukkan lagi? Saya keluar sampai 9:10 sini kan. Ini sama nih Ibnu Asyur tadi. Mim ba'du zarfu zamanin mabniun 'ala dhammi li'annahu quti'a 'anil idhafah wa huwa fi mahalli jarrin bi harfil jar wal majrur muta'alliqan bil fi'li qablahuma. Ba'du itu adalah zarf zaman yang mabni 'ala dhammi karena dia terputus dari idhafah, maksudnya dihilangkan mudhof ilaihnya. Wa huwa fi mahalli jarrin. Nah, tapi ba'du ini dia fi mahalli jarrin. Iya, dalam posisi jar. Ya kan? Bi harfil jar wal majrur muta'alliqan bil fi'li qablahuma, dan jar dan majrurnya itu berkaitan dengan fi'il yang sebelumnya. Itu. Ya dah, dulu. Jadi dia intinya mabni 'ala dhammi karena dihapus idhofahnya. Gitu. Itu sering nanti dalam Al-Qur'an itu kayak gitu. Kalau yang masalah hadis kan biasanya bisa ya pun. Jadi kan ada Rasulullah sudah menyebutkan pada masa lampau yang guna. Oh gitu ya. Sami itu Rasulullah SAW itu menyampaikan, iya nanti saya tanya lagi sama yang lain. Kadang dalam Al-Quran atau dalam hadis
ada makna fi'il mudhari tapi maknanya fi'il madhi. Ada fi'il madhi yang maknanya fi'il mudhari. Mau tahu contohnya? Idza waqa'atil waqi'ah. Coba apa artinya? Apabila kiamat itu udah terjadi, kiamat udah terjadi, pakai fi'il madhi tapi kan? Nah, maknanya apa tapi? Duduk aja dulu. Maknanya bukan. Fi'il madhi itu kan menunjukkan perbuatan yang udah lampau. Kiamat udah terjadi atau belum? Belum. Kenapa pakai fi'il madhi? Tujuannya menggambarkan bahwasanya akhirat itu nanti bakal pasti terjadi. Itu dia. Di Al-Quran sering kayak gitu. Pelajaran yang rekam itu nanti akan dikirim ke YouTube kan? Yang tadi udah direkam, udah dikirim nanti ke YouTube. Ini udah Ustaz matikan. Ya, masuk Ustaznya. Siapa Ustaz Robi kan? Enggak, Ustaz Chandra. Ustaz Chandra masuk. Nanti buat pengirimannya tuh semangat. Besok malam. Masih lama dikira, 2 malam tuh lama masih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak nonton video Zikra semalam Zikra. Nama-nama remedial kan diumumkan di video semalam. Ya. Coba kita bacakan lagi kalau gitu ya. Ya. Belum di stop ini videonya dari tadi rupanya.